Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kembali kita bertemu di Berita Islami Masa Kini, dan kali ini bersama saya Teguh Istu dan guru saya Ustadz Khalil Baslama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, hari ini kita ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, dan nanti insya Allah saya akan bertanya sama antum nih Ustadz ya. Nggak apa-apa Ustadz ya? Silakan. Ada beberapa sih, cuman sekarang kita akan melihat satu video Ustadz, satu tayangan tentang permen narkoba yang ditemukan di Surabaya. Dan jadi korbannya itu adalah anak-anak Ustadz. Kita lihat dulu tayangannya Ustadz ya. Baik. Baik pemirsa, ini dia. Siapa yang tidak suka makanan ringan yang manis ini? Ya, permen. Namun nampaknya kini pecinta permen terutama anak-anak harus waspada. Pada Selasa 7 Maret 2017 kemarin, tepatnya di kota Surabaya, Jawa Timur, para Satpol PP menyita ratusan permen yang dijual di toko dan asongan sekitar sekolah-sekolah dasar di 14 kecamatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengatakan bahwa permen yang dijual dengan harga Rp1.000 per bungkusnya ini diduga mengandung bahan berbahaya yang tergolong narkoba. Razia ini digalakan sejak beberapa waktu yang lalu, tim melakukan razia pada siswa-siswi yang bolos sekolah. Dalam razia tersebut, terdapat pengakuan salah seorang pelajar SD yang bolos sekolah dan mengaku pusing setelah mengkonsumsi permen. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini pun turut angkat bicara mengenai hal ini. Dikatakannya bahwa memang ada permen temuan saat razia yang kemudian dilakukan pemeriksaan di lab dan ternyata mengandung bahan tertentu yang berbahaya bagi kesehatan. Risma pun kemudian memerintahkan kepada Dinas Kesehatan dan Satpol PP Surabaya untuk mengamankan permen serupa yang biasa dijual ke anak-anak. Hingga saat ini, permen-permen yang disita ini tengah dalam proses pengujian dan belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan setempat. Pemirsa beriman, beredarnya permen berbahaya yang diduga mengandung narkoba memang tidak terjadi pertama kali di Indonesia. Sebelumnya di akhir tahun 2016 yang lalu, banyak ditemukan permen dengan kandungan narkoba yang beredar dalam berbagai bentuk, seperti permen karet, lollipop, bahkan juga terdapat pil ekstasi yang dibentuk layaknya permen berbentuk tokoh kartun Minion. Dengan beredarnya permen-permen berbahaya seperti ini di sekeliling kita, maka haruslah kita mulai waspada akannya. Ustadz, tuh ngeri banget ya Ustadz ya. Kita ngeliat ada beberapa memang kejadian yang ini realita yang ada Ustadz ya. Memang banyak sekali beberapa yang anak-anak muda memang dihancurkannya dengan salah satu dengan narkoba Ustadz gitu. Ustadz, kalau misal ini gimana tanggapan Ustadz melihatnya Ustadz? Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentu ini narkoba bagian daripada hal-hal yang diharamkan dalam agama dan dia masuk dalam kategori yang memabukkan. Jadi hal yang memabukkan dalam Islam itu tidak harus cairan, bisa juga bubuk dan seterusnya. Makanya dia masuk dalam kategori obat-obat yang terlarang. Dan ini masuk dalam umumnya larangan firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman khamar dalam surah Al-Maidah ayat 90. Tentang pengharaman khamar yang Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya mengatakan afala tantahun, tidakkah kalian meninggalkan perbuatan tersebut. Dan juga dalam ayat ini Allah tekankan innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Dan sungguhnya syaitan itu ingin menyesatkan kalian, menyusahkan kalian dalam judi dan minuman keras itu. Tentu sekarang ini hal-hal yang sangat menyedihkan karena sampai pada tingkat anak-anak pun dijadikan sebagai korban. Ini tentu hal yang mesti serius ditangani. Iya Ustadz, jadi memang ini jadi kekhawatiran kita semua ya Ustadz ya, sebagai orang tua, anak-anak kita mungkin sekolah mungkin ya ada jajanan-jajanan yang kita mungkin nggak bisa kita pungkiri Ustadz ya, dalam arti kita mungkin nggak bisa menjaga 100% anak kita gitu. Nah Ustadz, ini kita sekarang break dulu, nanti setelah ini kita akan bahas tentang masalah ini juga Ustadz ya. Baik. Saudaraku, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik saudaraku, kita kembali di Berita Islami Masa Kini. Nah sekarang Ustadz, kita mau tahu dong Ustadz, sebenarnya tanggung jawab orang tua atau di dalam agama Islam, pendidikan orang tua terhadap anak itu seperti apa Ustadz? Iya, jadi semestinya orang tua merasa bertanggung jawab karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua sebagai penanggung jawab ya, di dalam rumah tangganya, suami kepada istri dan anaknya,
istri, kepada harta dan anak-anak suaminya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalian semua memimpin dan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, dan seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta suaminya dan anak-anaknya. Berarti di sini kasus suami istri, ayah dan ibu ini harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Terutama yang berhubungan dengan masalah pendidikan anak-anak. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali, karena pendidikan ini ada dua, ada yang sifatnya internal dan ada eksternal. Internal dalam rumah, semestinya bisa mereka menjadi suri tauladan yang baik, mencontohkan. Ya, seperti misalnya hadis Nabi SAW tentang masalah afdal sholat sunnah itu di rumah. Itu untuk maksudnya mencontoh anak-anak biar contoh gitu saja. Jadi biar anak-anak ini pada melihat orang tuanya pulang ke rumah, sholat sunnah. Juga ada hadis yang mengatakan jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya tidak ada ibadah, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada sholat. Maka ini termasuk memasukkan dalam kategori mendidik anak. Bagaimana mendidik anak itu. Secara internal, secara eksternal juga mereka harus bisa mencari lembaga-lembaga pendidikan yang tentu lebih islami. Ya. Karena sekarang saya lihat ada permasalahan yang kita hadapi di kehidupan sosial di Indonesia, terutama muslim, secara khusus muslim yang memilih lembaga pendidikan buat anak-anaknya. Kesannya pesantren dan lembaga-lembaga agama ini adalah tempat tanda kutip ya, pembuangan. Jadi kalau tidak lulus di sekolah A baru atau sekolah B, pesantren. baru masuk ke pesantren. Nah, mereka tidak sadar sebenarnya pesantren harus diprioritaskan, karena pesantren itu mengajak anaknya untuk jujur, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar halal haram, kemudian mereka dilatih untuk terbiasa sholat 5 waktu dan seterusnya. Jadi ini harus bisa difahami, sehingga secara eksternal pun orang tua terbantukan apa yang mereka didikkan dalam rumah yang internal ini. Dan tentu tidak mungkin, saudaraku seiman, sebagai orang tua kita berharap anak kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik, atau mungkin dia rajin sholat, atau dia berprestasi lah dalam masalah agamanya. Dan tentu kalau prestasi dalam agama berarti berprestasi dalam semua kehidupan. Karena agama selalu menyuruh baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Maka kalau orang dekat dengan agama pasti dia akan baik, otomatis dia akan baik. Di sini dia harus bisa, orang tua harus bisa menyadari pentingnya poin itu, sehingga dia menyatukan antara pendidikan agama yang dia sendiri harus terapkan dulu, kemudian dia bisa terapkan kepada anak-anak. Jadi Ustadz, ini kan memang ada pengaruh internal dan eksternalnya. Ini memang sama-sama kuat sebenarnya Ustadz ya, pergaulan juga gitu. Nah Ustadz, kalau misalnya memang di satu sisi kita sebagai orang tua, tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa memang dari kecil itu harus dididik dengan agama Ustadz, itu nggak bisa kita pungkiri Ustadz ya. Nah Ustadz, seberapa penting sih anak ini nanti untuk kita Ustadz? Maksudnya ini menjadi investasi kita di dunia maupun di akhirat. Jadi sebenarnya anak itu aset amal jariah yang luar biasa, luar biasa. Misal contoh saja, saya sama Mas Wisnu sekarang pada saat kita bisa berjalan, bisa berbicara, kita mengetahui mana baik dan mana buruk. Kalau orang tua menjadi penyebab dalam hal itu, misal saya bisa berjalan karena ayah saya dan ibu saya dulu waktu kecil mengajarkan saya jalan, atau mengajarkan saya berbicara, atau membedakan, memberitahukan mana yang baik dan mana buruk, baik itu tata krama, kehidupan sehari-hari, ataupun masalah informasi, ilmu pengetahuan. Maka sampai sekarang dan mungkin sampai saya meninggal ataupun saya mengajarkan kepada orang lain, orang tua saya panen pahalanya. Masya Allah. Terus itu Ustaz ya? Ya, maka aset amal jariah sebenarnya adalah anak-anak. Masya Allah. Nah, makanya banyak orang tua tidak sadar, mereka sibuk menitipkan anaknya ke baby sister saja, atau ke pembantu rumah tangga, walaupun ini boleh, bukan tidak boleh. Karena Nabi SAW menggunakan pembantu di rumahnya, tetapi poinnya adalah bagaimana dia harus mengetahui dan menyadari kalau tenaga dia atau andil dia dalam masalah ini lebih besar dibandingkan orang-orang lain. Baik di dunia maupun di akhirat Ustaz ya? Di akhirat juga maksudnya dalam arti kalau kita meninggal, kita tetap akan dapat amalan. Tentu. Jadi sekarang kita sedang bicara masalah di dunia dia akan merasa bangga karena anaknya baik, dan akan diceritakan baik oleh masyarakat. Di akhirat juga akan menjadi aset amal jariah tentunya. Akan sangat membantu dia. Baik Ustaz, kita sekarang akan ada beberapa foto nih Ustaz. Nah ini tentang 3 pelajar di Bangkalan, ini bolos terus pesta miras Ustaz. Ini kalau antum lihat sendiri, ini apa pengaruh pergaulan itu sangat besar Ustaz? Ya, jadi sebenarnya gabungan antara internal dan eksternal pendidikan tadi itu dirangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan lingkungan dan pergaulannya.
Ya kalau orang tuanya narkoba, anak-anak juga pasti akan terbiasa Kemungkinan dengan besar itu. seperti itu saat Iya. Ditambah lagi dengan pendidikan di luar eksternal yang seperti itu juga lingkungan, maka akan sangat berbahaya. Kalau anak kita bergaul dengan 10 orang perokok misalnya, sementara dia tidak merokok, pasti dia akan terpengaruh. Teman-temannya akan mengatakan, cobalah supaya kamu tahu rasanya misalnya. Maka dia akan coba, sehari 2 hari dia akan coba, sebulan dia sudah terbiasa, setahun dia bisa merokok. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang berprestasi, orang-orang pintar, orang-orang yang mungkin misalnya hafal Al-Quran, maka sehari 2 hari dia malu, seminggu dia belajar membaca Al-Quran, sebulan dia hafal Quran, sebulan dia bisa ngaji, setahun dia bisa hafal Quran. Masya Allah. Amin, amin, amin. Dah, Ustaz. Oke, ini ada juga 5 murid horor yang tega membunuh gurunya sendiri. Ini Ustaz, beberapa kejadian-kejadian yang dan realita yang ada di Indonesia bahwa memang banyak sekali kasus-kasus yang kadang-kadang kita nggak masuk akal Ustaz gitu ya. Ini tadi Ustaz sudah bilang bahwa pengaruh internal, pengaruh eksternal juga penting sekali, ilmu juga penting Ustaz ya. Baik Ustaz, nanti kita akan bahas lagi di segmen ketiga. Kita break dulu Ustaz ya. Baik. Bagi teman-teman juga kalau misal ada pertanyaan silakan ya komentar di Instagramnya Beriman ya. Nanti kita tunggu, nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustaz Khalid Baslama. Kita break dulu. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik, kembali di Berita Islami Masa Kini. Ustaz, ini kita tetap tentang masalah pendidikan anak dan orang tua gitu ya. Terutama kewajiban orang tua kepada anak gitu Ustaz ya. Ustaz, ada nggak sih orang tua yang durhaka kepada anaknya itu ada? Biasa selama ini kan kita dengar anak durhaka kepada orang tua. Ini ada nggak orang tua yang durhaka kepada anak? Memang sebenarnya istilah durhaka itu hanya anak kepada orang tua. Iya. Dan tidak pernah kita temukan ada pernyataan syar'i atau dalam agama kita orang tua durhaka sama anak. Bahkan orang tua itu memiliki hak yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Seperti misal ada kasus dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah ada seorang sahabat, dia lagi di luar rumah, kemudian ayahnya datang ke rumahnya ketemu istrinya, lalu kemudian minta duit, ya, minta uang gitu. Lalu istrinya ini kasih kepada mertuanya. Setelah si pemilik rumah ini, si anak ini pulang, lalu dia tanya istrinya siapa yang datang, dia katakan ayah kamu. Terus apa yang dia lakukan? Dia minta uang dan saya kasih. Lalu ternyata si anak ini tersinggung. Kemudian dia pergi ke masjid, lalu kemudian dia melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi ayah saya ambil uang di rumah saya tanpa izin. Maka keluarlah sebuah statement yang sangat tegas dari Nabi SAW di sini. Beliau mengatakan, anta wa malika li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Masya Allah. Maknanya di sini sangat tinggi sekali. Bahkan dalam masalah hukum kisos, kalau misalnya ada anak yang membunuh orang tua, tidak diragukan lagi akan dikisos, gitu kan? Tapi kalau dibalik orang tua membunuh anak, ini diajak untuk bertaubat dan terlepas dari masalah. Jadi tidak dihukum kisos. Iya, kalau orang tua, karena ini sangat sulit sekali orang tua melakukan itu pada anaknya. Baik. Sampai pernah seseorang bertanya kepada Hasan Basri, kapan saya bisa membalas bakti ayah saya? Dia bilang, saya punya seorang ayah. Ayah saya itu selalu saja saya bersihkan kotorannya. Dia stroke di atas ranjang. Saya bersihkan kotorannya. Kalau dia, buang air besar, buang air kecil, saya tampung dengan kedua telapak tangan saya. Kemudian saya coba lakukan itu sampai sekarang. Dan sudah bertahun-tahun. Apakah saya sudah membalas jasa ayah saya? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Dia bilang, saya bersihkan kotorannya dengan tangan saya, kencing, buang air besar. Saya tidak merasa jijik, bertahun-tahun, saya belum balas baktinya. Kata Hasan Basri, belum. Karena orang tuamu dulu, ayahmu membersihkan kamu pada saat kamu kecil, itu karena dia ingin kau tumbuh besar dan menjadi seorang tokoh masyarakat. Tapi sekarang kamu bersihkan orang tuamu karena kamu hanya merasa sebuah kewajiban dan berharap kapan orang tuamu mati dan tugasmu selesai. Maka sangat berbeda antara orang tua sama anak. Maka tidak ada istilah durhaka orang tua kepada anak, tapi orang tua yang membengkalaikan kewajibannya itu dosa. Dosa Ustaz ya? Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, cukuplah dosa seseorang yang membengkalaikan kewajiban nafkahnya atau perlindungannya. Di sini dia berdosa kalau dia tidak memberikan kewajiban itu. Intinya anak-anak juga punya hak juga Ustaz ya, dan itu kewajiban orang tua Ustaz ya. Baik Ustaz, kalau misalnya masalah kita tahu ada di umur keberapa, kalau tidak salah di umur 7 tahun kita, atau di umur 10 tahun Ustaz, yang kita boleh memukul anak kalau misalnya dia tidak melakukan sholat. Itu gimana Ustaz ya? Orang-orang kan agak bingung, kok dipukul ya anak gitu kalau nggak sholat? Kan anak-anak gitu. Itu gimana Ustaz? Jadi ada hadis Nabi, bunyinya begini sebenarnya. Kata Nabi SAW, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Serta pisahkan mereka di ranjang. Ulama hadis merincikan masalah ini dalam bab pendidikan anak.
Mereka mengatakan ini menandakan pertama pentingnya sholat. Sampai-sampai harus ditekankan anak-anak itu untuk belajar sholat di umur 7 tahun. Dan di sini masih belum ada perintah untuk memukulnya. Di umur 10 tahun pukullah mereka. Tapi ulama rincikan masalah memukul. Karena ada dua dalam agama kita masalah boleh memukul kalau anggota keluarga ya. Memukul anak yang tidak sholat di umur 10 tahun dan memukul istri yang nusyud gitu kan. Yang membangkang. Nah bagaimana sekarang proses pukulnya gitu ya. Maka ulama hampir semua sepakat mengatakan darbatun ghairu mubarrah. Pukulan itu harus tidak berbekas. Baik. Sesuai juga dengan hadis Nabi SAW, hindari wajah dan kepala. Artinya sebagian ulama mengatakan dia menggunakan maksimal kayu siwak yang dia ingatkan kepada anaknya. Jadi kayak lebih kena ke hati Ustaz ya? Ya, kayak gitu sebenarnya ya, lebih kepada sentuhan seperti itu. Jadi ini bukan cuma sekedar menyakiti fisik, tapi seperti sebuah peringatan saja Ustaz, ya? Bahwasanya kamu telah salah. Baik, Ustaz, kalau misal anak kita sudah didik, kita melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, tapi anaknya di luar tetap bandel nih Ustaz, padahal kita sudah memberikan yang terbaik gitu. Itu gimana Ustaz? Apa hilang tanggung jawab kita? Sebenarnya ada faktor keimanan di sini yang perlu kita bahas. Teman-teman sekalian, kalau kita bertakwa kepada Allah, kita beriman kepada Allah, maka dipastikan itu bisa terwariskan kepada anak keturunan kita dan bisa punya tampias di sekitar lingkungan sekitar kita. Dan kita tahu kisah yang masyhur tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau keliling-keliling kota Madinah di malam hari. Beliau melewati rumah seorang nenek penjual susu bersama cucunya. Kemudian Umar bin Khattab pun mendengar pembicaraan antara nenek sama susu. Si nenek mengatakan, bagaimana kalau kita tambah saja, campur saja dengan air supaya susunya itu lebih banyak jumlahnya. Lalu si cucu mengatakan, kalau Umar tahu Umar akan marah. Lalu neneknya mengatakan, tidak, Umar tidak tahu. Kemudian lalu cucu ini menangis sambil mengatakan, bagaimana dengan Tuhannya Umar. Mendengar statement ini, Umar bin Khattab tidak banyak berbicara lagi. Dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan seluruh anak laki-lakinya dan dia tawarkan untuk menikah. Dia mengatakan siapa yang mau menikah dengan cucunya penjual susu gitu. Masya Allah. Karena dia tahu kesolehan si wanita ini. Dan betul-betul ulama sejarah mengatakan dari perempuan ini pada saat dia menikah dengan salah satu anak Umar, namanya Asim, kemudian punya anak Abdul Aziz punya anak Umar. Dan Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah muslim yang terkenal dengan kesolehannya. Dan para ahli sejarah mengatakan ini adalah turunan atau warisan dari si nenek yang atau ya, si perempuan tadi yang soleha itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita bisa punya tampiasan untuk itu. Baik Ustaz, itu pengaruh orang tua, keimanan orang tua itu ternyata langsung ke anak-anak juga Ustaz ya. Ustaz, Afan nih minta kesimpulan dari Antum Ustaz. Sedikit aja. Baik. Yang pertama sebenarnya perlu Bapak Ibu sekalian memahami pendidikan sangat penting dalam Islam. Dan kita tahu pondasi agama kita adalah ilmu. Imam Syafi'i mengatakan siapa yang mau dunia maka dia harus punya ilmu. Siapa yang mau punya akhirat dia harus punya ilmu. Siapa yang mau ingin keduanya dia harus punya ilmu. Dan ilmu di sini adalah ilmu agama maksudnya. Karena ilmu agama adalah kewajiban. Sementara ilmu dunia adalah sunnah. Maka ini poin yang harus disadari. Yang kedua, renungilah baik-baik khusus berhubungan dengan bahasan tema kita. Ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azzamu rijum amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, jauhilah judi, khamar, ya, mengundi nasib dengan anak panah, menyembelih untuk selain Allah, karena itu akan agar kalian beruntung. Lalu dikatakan innama yuridu syaitanu, ayat 91, innama yuridu syaitanu yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Ketahuilah kata Allah, sungguhnya syaitan ingin menyesatkan kalian, menyerumuskan kalian pada kerugian, ya, kesusahan hidup dengan khamr dan judi, dan menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah. Apakah kalian ingin meninggalkannya? Jadi fahami baik-baik ayat ini. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, yang terakhir adalah bagaimana orang tua harus bekerja sama dengan lingkungan sekitarnya dan mengawasi anaknya sebaik mungkin. Dan ini bukan berarti kolot, tapi memang karena dia merasa ini tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab orang tua, kalau anak perempuan sampai anak perempuan itu menikah, kalau anak laki-laki sebenarnya sampai dia balik. Selebihnya adalah sunnah. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz ya. Makasih Ustaz. Baik saudaraku, tidak terasa kita sudah akhir acara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk saksikan terus Beriman setiap Senin sampai Jumat pukul 11.30. Akhir kata saya dan Ustaz Khalid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.